Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Kamalia Layal M. Biomed. Saya adalah dosen farmakologi program studi kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bangka Belitung. Sistem pembelajaran yang digunakan pada program studi kedokteran UBB adalah kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan pada pencapaian kompetensi untuk menjadi seorang dokter. Untuk mendukung hal ini, strategi pembelajaran yang diterapkan adalah sistem blok yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam satu tema tertentu. Pada program studi kedokteran, saya terlibat dalam proses pembelajaran pada berbagai blok atau mata kuliah. Selain itu, saya juga mengampu mata kuliah farmakologi di program studi D3 keperawatan. Di kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu blok atau mata kuliah yang saya ampu, yaitu Biomedik 5, Dinamika Obat dan Nutrisi. Blok ini membahas berbagai bidang ilmu, yaitu dasar-dasar ilmu farmakologi, farmasi, dan ilmu gizi. Materi yang dipelajari dalam blok ini mencakup aksi dan mekanisme kerja obat, farmakokinetik mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat, serta farmakodinamik yang membahas interaksi obat dengan reseptor dan bagaimana efek biologisnya. Blok ini juga mempelajari prinsip pemberian obat secara rasional. Selain itu, dalam blok ini juga diberikan materi mengenai efek samping obat, bentuk sediaan obat, dosis pemberian, cara pemberian, interaksi obat, serta hubungan gizi ataupun asupan nutrisi terhadap obat dan metabolismenya. Setelah melewati blok ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik dan komprehensif mengenai dasar-dasar farmakologi, farmasi, dan gizi, serta kaitan antara berbagai interaksi obat dan nutrisi dengan efektivitas terapi. Adapun untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, pembelajaran pada blok ini dilaksanakan dengan beberapa metode, yaitu kuliah terintegrasi yang terdiri atas 29 pertemuan, skill lab 3 pertemuan, praktikum 3 pertemuan, dan tutorial atau diskusi kelompok. Sedangkan untuk penilaian akhir blok terdiri dari berbagai komponen, yaitu kuis, proses praktikum, proses skill lab, ujian praktikum atau OSP, dan ujian skill lab atau OSC, tutorial, serta MCQ. Pada blok ini, saya terlibat dalam beberapa pembelajaran kuliah terintegrasi, skill lab, dan tutorial. Pada video ini, saya akan menyajikan proses pembelajaran berupa kuliah terintegrasi submata kuliah interaksi obat. Dalam melaksanakan proses ini, saya menerapkan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, dengan metode ceramah menggunakan media PowerPoint dan melibatkan mahasiswa secara aktif melalui tanya jawab. Dan pada akhir perkuliahan, saya melakukan penilaian dengan memberikan kuis menggunakan aplikasi Kahoot. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kita bertemu lagi di perkuliahan hari ini ya dalam blok dinamika obat dan nutrisi. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan memasuki materi mengenai interaksi obat ya. Sebelum memulai materi ini, mungkin kita review dulu ya materi pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai farmakokinetik dan farmakodinamik. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu farmakokinetik dan apa itu farmakodinamik? Kalau farmakokinetik itu perjalanan obat di dalam tubuh kita. Kalau farmakodinamik, dia itu bagaimana efek obat itu terhadap Ya baik, bagus ya. Jadi farmakokinetik adalah bagian dari farmakologi yang membahas mengenai nasib obat itu di dalam tubuh kita, gitu ya. Jadi bagaimana atau apa yang terjadi pada obat ketika masuk ke dalam tubuh, mulai dari dia masuk, gitu ya. Kita ketahui bahwa obat itu masuk ke dalam tubuh kita melalui cara apa saja? Oral, terus parenteral ya, bisa intramuskular, bisa intravena dan lain-lainnya. Terus bagaimana obat itu masuk ke dalam tubuh sampai dia diekskresikan. Itu yang kita belajar, itu yang
kita bahas di farmakokinetik. Sedangkan farmakodinamik tadi sudah disampaikan Raisa bahwa farmakodinamik itu adalah bagian dari farmakologi yang membahas mengenai mekanisme dan aksi obat, gitu ya. Bagaimana interaksi obat itu terhadap reseptor dan bagaimana efek obat itu. Kita masuk ke interaksi obat. Adapun sasaran pembelajarannya pada materi ini adalah mahasiswa itu diharapkan mampu menjelaskan interaksi obat dan aspek klinisnya. Lalu secara khusus diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan definisinya, faktor terjadinya interaksi obat, kemudian jenis-jenis dan contoh interaksi obat ya, dan yang terakhir adalah dampak dari interaksi obat tersebut. Oke, baik. Untuk mengawali materi ini, saya menampilkan sebuah quote gitu ya. Ada yang bersedia membacakannya? Oke, silakan Gadis. Jadi di sini ada quote yang berisi "Cured yesterday of my disease and I died last night of my physician" by Matthew Prior. Kira-kira artinya itu apa? Kemarin itu sembuh karena penyakit saya, dan kemarin malam saya meninggal karena physician. Terima kasih ya. Jadi bagus sekali. Jadi ini di sini menunjukkan bahwa pentingnya kita itu sebagai seorang dokter gitu ya, mempelajari tentang obat ya, mulai dari apa yang akan terjadi pada obat sampai dia memberikan efek apa, lalu efek sampingnya itu apa, dan interaksinya itu apa. Jangan sampai seperti ini, pasiennya itu sembuh dari penyakitnya tapi dia meninggal. Meninggalnya karena apa? Karena dokternya salah, kira-kira gitu ya, salah dalam memilihkan atau memberikan obat kepada pasien tersebut, gitu ya. Jadi penting bagi seorang dokter itu untuk memahami ilmu mengenai obat-obatan tersebut. Sepakat ya sampai di sini? Oke. Kita kembali ke materi kita. Kita awali dengan definisi. Ada yang tahu, mungkin sudah membaca apa sih itu interaksi obat? Silakan. Baik, menurut saya dokter, interaksi obat adalah di mana saat seseorang meminum obat itu lebih dari satu jenis, nah obat tersebut itu saling mempengaruhi baik kandungannya maupun efek obat itu dalam tubuh. Baik, terima kasih Excel ya, bagus sekali. Jadi interaksi obat itu merupakan suatu keadaan di mana suatu zat ya, zat ini kan bisa dari makanan gitu ya, bisa dari obat-obatan atau yang lainnya, yang ketika diberikan bersamaan dengan obat itu akan mempengaruhi kadar atau efek dari obat tersebut, gitu ya. Jadi ketika obat itu diberikan bersamaan memungkinkan untuk terjadinya interaksi obat, gitu ya. Apa efeknya dari interaksi obat ini? Yaitu yang pertama, dia bisa meningkatkan atau menurunkan kadar obat tersebut, gitu ya. Atau dia bisa meningkatkan atau menurunkan efek dari obatnya, gitu ya. Jadi bisa kadarnya atau bisa efeknya yang mengalami perubahan, gitu ya. Oke. Setelah kita tahu definisinya, kira-kira kita harus tahu nih, kenapa sih bisa terjadinya interaksi obat, ya? Jadi ada yang namanya polifarmasi. Kalau dari namanya, kira-kira polifarmasi ini apa? Oke, Galis. Polifarmasi gitu. Ini menjawab dokter. Jadi menurut saya ini berasal dari kata poli yang artinya kan banyak. Berarti ada penggunaan obat yang banyak jenisnya dalam satu waktu, seperti itu dokter. Bisa 5 atau lebih. Baik, terima kasih Vanessa. Jadi benar sekali bahwa polifarmasi ini adalah penggunaan obat secara bersamaan. Kalau kita katakan poli, berarti banyak gitu ya. Banyaknya ini berapa? Dia lebih dari 5 jenis obat gitu ya. Nah, ada beberapa faktor determinan gitu ya, faktor yang mempengaruhi kenapa sih bisa terjadi polifarmasi. Yang pertama adalah usia ya. Kira-kira kenapa usia itu bisa menyebabkan polifarmasi? Karena
pada usia tua biasanya, iya betul sekali, banyak keluhannya gitu ya. Orang yang tua itu misalnya dia sudah ada penyakit hipertensi, sudah ada diabetes, terus dia mengeluh juga, mengeluh nyeri otot misalnya, nyeri kaki misalnya, nyeri punggung, sehingga itu memungkinkan terjadinya polifarmasi. Yang kedua adalah pasien dengan penyakit kronis gitu ya. Apa saja contoh penyakit kronis? Apa contoh penyakit kronis? Ya betul, diabetes, hipertensi, gagal ginjal kronis gitu ya. Itu memungkinkan untuk terjadinya polifarmasi. Lalu diagnosis penyakitnya lebih dari satu, jelas ya. Kalau diagnosisnya lebih dari satu, itu biasanya lebih banyak juga dia mendapatkan obat gitu ya. Kemudian penyakitnya perlu terapi kombinasi ya. Kalau misalnya pasiennya itu hipertensi, kita berikan satu misalnya dia belum terkontrol gitu ya, mungkin kita butuh kombinasi sehingga akan menyebabkan terjadinya polifarmasi. Lalu dokter yang melawannya lebih dari satu, berarti ada multi prescriber di sini ya, karena dokternya banyak ya obat yang akan diberikan banyak, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, baik. Nah, kita lanjutkan ke jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenis interaksi obat. Apa saja kira-kira yang adik-adik ketahui mengenai jenis-jenis interaksi obat? Ya. Baik dok, izin menjawab. Jadi dari jenis-jenis interaksi obat itu dibedakan dari jenis interaksi di tingkat farmakokinetiknya, kemudian dari tingkat farmakodinamik, dan dari sediaan atau farmasetikanya, seperti itu. Baik, bagus ya. Jadi benar sekali jawabannya. Jenis-jenis interaksi obat, yang pertama adalah interaksi farmakokinetik, ya. Yang kedua interaksi farmakodinamik, dan yang ketiga interaksi farmasetik, ya. Kira nanti seperti apa kita lihat ya. Yang pertama interaksi farmakokinetik. Jadi interaksi farmakokinetik itu adalah interaksi yang terjadi pada tahapan farmakokinetik ya. Adik-adik masih ingat apa saja tahapan farmakokinetik? Ada apa saja? Oke, silakan. Oke, ya betul ya. Jadi tahapan farmakokinetik itu ada 4, dan interaksi farmakokinetik adalah keadaan di mana satu obat mempengaruhi proses farmakokinetik obat lainnya sehingga kadar obat kedua itu dapat meningkat ataupun menurun. Dan interaksi ini terjadi bisa pada semua tahapan tadi, ya, baik absorpsi, distribusi, metabolisme ataupun ekskresinya. Pada interaksi farmakokinetik ini dia tidak dapat diekstrapolasikan gitu ya. Jadi dia tidak dapat diekstrapolasikan ke obat segolongan. Kita ketahui bahwa obat-obat yang segolongan itu belum tentu mempunyai kriteria farmakokinetik yang sama, gitu ya. Walaupun dia satu golongan, sehingga interaksi farmakokinetik ini kalau dia terjadi pada satu obat dari golongan A misalnya, belum tentu interaksi itu terjadi pada obat B dengan golongan yang sama, gitu ya. Jadi belum tentu atau tidak bisa diekstrapolasikan ke obat segolongan. Nah, kita masuk ke contohnya gitu ya. Tadi dalam farmakokinetik ada tahapan-tahapannya, dan interaksi obat bisa terjadi pada setiap tahapan. Yang pertama adalah tahap absorpsi. Ya, tahap absorpsi ini terjadi atas beberapa faktor gitu ya interaksinya. Yang pertama terjadi karena perubahan pH di saluran cerna. Contohnya adalah interaksi antara aspirin dengan antasida ya. Adik-adik masih ingat aspirin itu secara kimiawi itu apa sifatnya? Asam atau basa? Asam ya. Aspirin itu asam. Nah, dalam kondisi yang basah gitu ya, di mana antacid ini bisa menyebabkan peningkatan pH ya, pH lambung, maka aspirin ini akan absorpsinya menurun ya, karena dia pada kondisi yang basah obat asam itu akan banyak terionisasi ya. Jadi kita ketahui bahwa obat yang
bisa diabsorpsi adalah obat yang non-ion, ya. Oke. Yang kedua adalah mempercepat waktu pengosongan lambung. Misalnya pada obat-obatan metoclopramid, ya, obat anti muntah, itu kan dia bisa mempercepat pengosongan lambung dan dia bisa mempercepat absorpsi obat yang diberikan bersamaan, ya. Lalu ada juga yang dia membentuk ikatan sehingga membuat atau membentuk endapan yang akhirnya akan menurunkan absorpsinya. Lalu pada tahap distribusi ada yang namanya, kita masih ingat ya, kalau ada masih ingat, faktor yang mempengaruhi distribusi itu adalah salah satunya adalah ikatan protein. Nah ya, ketika terjadi pergeseran ikatan protein maka akan bisa menyebabkan perubahan pada efek obat lain yang diberikan secara bersamaan, gitu ya. Contohnya ini adalah fenebutazol dan asam mefenamat. Yang selanjutnya adalah pada tahapan metabolisme, ya. Kita ketahui bahwa enzim utama yang memetabolisme obat itu adalah CYP. Nah, interaksi pada tahap metabolisme ini bisa terjadi karena adanya obat yang bertindak sebagai inhibitor ataupun induser dari enzim yang memetabolisme suatu obat, ya. Enzim yang memetabolisme obat yang diberikan secara bersamaan tentunya, gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai absorpsi, distribusi, dan interaksi di metabolisme, kita lanjutkan ke interaksi di tahap ekskresi, ya. Ekskresi itu apa sih? Oke, proses pengeluaran, ya. Jadi interaksi ini terjadi pada saat obat itu mau diekskresikan, gitu ya. Contohnya ini pada penisilin dan probenesin. Nah, ketika dia diberikan secara bersamaan, kita ketahui bahwa penisilin ini akan diekskresikan melalui apa? Ya, melalui ginjal, karena di ginjal itu ada yang namanya transporter. Nah, probenesin itu mencegah atau menghambat transporter tadi, ya, sehingga ekskresi dari penisilin akan menurun, ya. Menurunkan clearance penisilin, ya. Kira-kira tadi kita sudah membahas mengenai jenis-jenis interaksi obat, gitu ya. Kira-kira menurut kalian, apakah semua interaksi obat itu merugikan? Tidak, ya. Ada, berarti kalau tidak berarti ada interaksi obat yang menguntungkan. Kira-kira ada yang mau memberikan contoh interaksi obat yang menguntungkan itu apa? Oke. Izin menjawab, dokter. Jadi untuk beberapa efek yang menguntungkan itu diantaranya terkadang ada beberapa interaksi yang membuat efektivitas salah satu obat yang lainnya itu dia lebih meningkat. Nah, sehingga itu juga bisa berdampak untuk dosis yang dibutuhkannya itu juga jadi lebih sedikit karena ditunjang oleh obat yang lain, seperti itu, dokter. Si Sarah benar sekali, ya. Jadi salah satu kenapa obat itu interaksinya menguntungkan karena tadi dia mampu menurunkan dosis obat yang akan kita gunakan, gitu ya. Yang tadinya kita misalnya menggunakan captopril 50 mg, ketika kita berikan bersamaan dengan amlodipin misalnya, ya, kita bisa menurunkan dosis captoprilnya menjadi mungkin 25 mg atau 12,5 mg, gitu ya. Sehingga efek samping dari captopril itu juga akan menurun, gitu ya. Tapi karena kita berikan obat yang lain dengan cara atau kerja yang berbeda, efek terapi atau penurunan tekanan darah itu bisa tetap kita dapatkan, seperti itu, ya. Jadi betul sekali bahwa dampak dari interaksi obat ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Oke, yang menguntungkannya kenapa? Pertama karena dia bisa meningkatkan efektivitas obat tadi, ya. Yang kedua dia bisa menurunkan risiko resistensi, misalnya pada penggunaan atau terapi TBC, gitu ya. Itu kalau kita kita ketahui bahwa terapi TBC itu menggunakan banyak antibiotik, ya, salah satunya untuk mencegah terjadinya resistensi. Yang ketiga tadi seperti yang telah disebutkan Sarah bahwa dia akan menyebabkan kebutuhan akan dosis itu menurun.
Lalu dampak negatifnya, ya ada resiko efek sampingnya yang meningkat dan tentu efektivitasnya menurun. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya? Baik dokter, izin bertanya. Jadi dari interaksi obat tadi kan dia ada yang merugikan dok. Nah bagaimana kita itu cara mencegah interaksi antar obat seperti itu dokter, biar tidak memberikan dampak yang negatif kepada diri kita? Oke ya, jadi tadi kita ketahui bahwa interaksi obat ini ada yang menguntungkan. Tentu kalau menguntungkan kita tidak perlu hindari gitu ya. Misalnya kita memberikan zat besi bersamaan dengan vitamin C gitu ya, itu menguntungkan karena absorpsi zat besi itu akan meningkat dalam suasana yang asam gitu ya. Nah kalau yang merugikan, memang kadang-kadang interaksi obat ini kan ada yang kita ketahui, ada yang tidak bisa kita ramalkan. Jadi cara untuk mencegah terjadinya gitu ya, atau menghindari terjadinya interaksi obat, yang pertama adalah kita sebisa mungkin menggunakan obat itu seminimal mungkin jenisnya ya. Jadi upayakan untuk menggunakan 1 atau 2 jenis obat saja gitu ya, jangan sampai banyak-banyak ya. Yang kedua itu bisa dengan kita menggunakan atau menyarankan kepada pasien itu untuk minum obat itu bersamaan dengan, maksudnya minum air putih. Kan biasanya obat itu kan kebanyakan oral ya, kita telan gitu ya. Nah, untuk membantu menelannya kita usahakan untuk menggunakan air putih ya, karena beberapa obat bisa berinteraksi dengan minuman ya. Misalnya dengan susu gitu ya. Susu itu kan mengandung kalsium. Ada beberapa obatan yang akan berinteraksi dengan kalsium ya, misalnya tetracycline gitu ya, yang dia mampu menghambat absorpsi dari obat yang akan kita berikan. Walaupun tidak semua ya, tidak semua obat. Tapi untuk menghindari interaksi, kadang-kadang kita tidak ketahui tadi interaksinya itu, maka kita sarankan untuk mengonsumsi obat dengan air putih. Lalu yang ketiga, kita juga harus memperhatikan tadi obat-obat yang, terutama obat-obat yang indeks terapinya sempit gitu ya. Kemudian obat-obatan yang menjadi induser tadi. Ya, ketika kita menggunakan obat-obat secara bersama, kita harus perhatikan obat-obatan yang menjadi induser ataupun inhibitor tadi. Ya, kita harus perhatikan pertama indeks terapinya, terutama yang sempit gitu ya, indeks terapi sempit misalnya digitalis gitu ya. Yang kedua kita harus memperhatikan apakah dia menjadi induser atau apakah dia menjadi inhibitor, karena sebagian besar obat tadi itu akan dimetabolisme oleh enzim ya. Jadi ketika ada induser atau inhibitor dari enzim yang akan memetabolisme obat, itu akan mempengaruhinya. Kira-kira seperti itu. Baru bisa dipahami atau menjawab pertanyaannya? Oke, baik. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Cukup ya? Oke. Baik adik-adik, kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin sebelum kuis kita menyimpulkan dulu materi yang telah kita pelajari hari ini. Kira-kira ada yang ingin membantu saya untuk memberikan atau menyimpulkan yang telah kita bahas? Izin dokter, mungkin jadi pembelajaran yang kita bisa dapatkan dari materi hari ini adalah kita sebagai klinisi pada saat ini memberikan terapi kepada pasien, kita juga harus mempertimbangkan aspek keseluruhan dari obatnya tersebut, bukan hanya misalnya dia mentang-mentang anti hipertensi terus ada DM apa-apa kita langsung kasih semuanya obatnya itu tanpa memikirkan interaksinya satu dengan yang lainnya seperti itu, karena pada akhirnya kan pasien yang akan menerima efeknya baik dan buruknya dari interaksi obat-obatan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dokter. Terima kasih dokter. Baik, Felicita, terima kasih atas jawabannya. Jadi ya itu tadi yang disampaikan pentingnya interaksi obat ya. Kita ketahui bahwa interaksi obat tadi adalah kemampuan atau keadaan di mana suatu zat ya, bisa obat, bisa makanan, itu diberikan secara bersamaan dengan obat yang lain, maka dia akan mempengaruhi efek atau kadar obat yang akan diberikan itu ya. Apa saja jenisnya? Tadi ada interaksi farmakokinetik, ada interaksi farmakodinamik, dan ada interaksi farmasetik gitu ya. Semuanya merugikan? Tidak ya. Jadi ada yang
menguntungkan dan ada yang merugikan. Jadi betul tadi yang telah disampaikan Felicita bahwa ketika memberikan suatu obat kepada pasien, kita harus mempertimbangkan interaksi yang akan terjadi pada obat yang kita berikan, gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita masuk ke kuis ya. Tolong disiapkan HP-nya, kita kuisnya melalui aplikasi Kahoot. Oke, baik adik-adik, silakan masukkan PIN-nya. Seperti biasa nanti ya, dalam memilih jawabannya cukup memilih warnanya dari layar HP masing-masing, dan soalnya silakan dilihat di layar. Sudah masuk semua, kita mulai ya. Oke, soal yang pertama. Silakan dibaca. Oke, semuanya bisa menjawab dengan benar ya. Dan selanjutnya soal kedua. Kenapa? Kecepatannya? Oke, baik. 90% lebih ya sudah bisa menjawab dengan benar. Yang selanjutnya, soal terakhir. Oke, baik. Sudah selesai ya. Jadi kalau dilihat dari evaluasi tadi, sebagian besar adik-adik sudah bisa memahami materi hari ini gitu ya, materi mengenai interaksi obat ini. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai efek samping obat. Tolong nanti dipelajari terlebih dahulu ya sebelum kita mulai perkuliahan, sehingga nanti adik-adik bisa lebih maksimal dalam memahami nanti apa yang akan disampaikan ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.